warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang sangat kami hormati, kita rekan dari tenaga pendidikan yang sangat kami hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu menghadiri kegiatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka aksi nyata. Pertama mungkin penyampaian materi tentang budaya positif. Jadi yang akan saya bahas materi kali ini yaitu tentang budaya positif dari modul 1.4. Nah, selain membagikan materi tentang budaya positif kepada rekan-rekan, saya juga sebagai calon guru penggerak mempunyai kewajiban dalam aksi nyata ini nanti berbagi. Setelah berbagi tentang hal ini dengan Bapak dan Ibu, nanti saya juga harus berbagi dengan yang lain. Nah, selain tentang presentasi apa yang didapat oleh saya pada saat mempelajari modul 1.4, nah nanti kita juga akan melaksanakan atau menerapkannya. Nah, untuk penerapannya mungkin saya sampaikan saja, nanti kita akan menerapkan tentang satu pembuatan keyakinan kelas yang mungkin kalau di guru penggerak, kalau di sekolah penggerak saya dengar sih mungkin kesepakatan kelas ya. Kalau saya di guru penggerak mendapat materinya tentang keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Nah, apa saja itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi? Mari kita bahas, nanti kita bahas lagi ya. Pertama, salam dan bahagia ini disampaikan selalu dalam program pendidikan guru penggerak Bapak dan Ibu. Jadi intinya kita berusaha untuk membahagiakan diri kita, membahagiakan anak-anak kita gitu dalam hal pembelajaran. Bapak dan Ibu, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kemarin saya sudah membagikan file kepada Bapak dan Ibu. Nah, yang akan kita bahas adalah pertama mengenai perubahan paradigma. Kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, supaya tidak pincang, nanti kita akan bahas satu persatu dulu. Bapak dan Ibu, mengenai perubahan paradigma, yaitu perubahan cara pandang kita terhadap segala sesuatu berdasarkan berbagai pertimbangan sudut pandang. Bapak dan Ibu, realitasnya, kenyataannya, kebutuhan kita itu kalau menurut realitasnya, kebutuhan kita itu sama ya. Padahal menurut realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, ini adalah sudut pandang yang berbeda dari dua hal yang kita. Padahal kenyataannya di sini ini adalah yang saya bahas tentang pemenuhan kebutuhan kita. Semua orang selama ini kita melihat bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Misalnya Pak Enju dengan Pak Nandang tentu tidak sama penglihatan melihat segala sesuatunya. Saya pernah mendengar sebuah cerita ketika seorang tidak bisa melihat, disuruh memastikan bahwa bentuk gajah itu bagaimana gitu di komunitas itu. Nah, orang yang tidak bisa melihat itu kan, kalau yang merabanya ke tulare mungkin bentuk gajah itu kan panjang, bulat panjang ya. Atau kemudian tanpa melihat gajah itu ketika dapat telinganya menyatakan bahwa gajah itu
lebar gitu. Atau yang lain melihat yang dipegangnya apanya itu gadingnya menyatakan bahwa gajah itu mungkin lencok gitu. Nah itu pandangan itu tentu kan orang itu kan tidak sama. Nah selama ini kita mencoba mengubah orang agar pandangan dengan kita sama. Nah kita berusaha mohon pandangan orang lain itu berbeda tentang dunia ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini kita mencoba mengubahnya dengan bahwa perilaku buruk itu tetap memiliki tujuan gitu. Nah, selama ini orang lain bisa mengontrol saya, dianggapnya. Padahal sebenarnya semua perilaku itu hanya kita lah yang bisa mengontrol gitu. Jadi orang lain itu sebenarnya tidak bisa mengontrol kita gitu. Tuh. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Biasanya kita kan gitu mikirnya dia menang ya lah gitu. Nah, di sini yang kita ingin pelajari adalah tentang model berpikir menang-menang. Kemudian hal yang kedua, konsep disiplin positif. Disiplin itu membuat diri kita dapat menggali potensi menuju pada sebuah tujuan. Sesuatu itu dihargai ya dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Tidak hanya patuh saja gitu, tapi cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tuh Bapak dan Ibu, mengenai cara mengontrol. Kemudian dengan seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap orang yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian mengapa kita melakukan suatu? Apa kita melakukan suatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari orang lain? Terkadang kita juga menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Itu ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat pujian gitu. Nah, pernahkah Anda melakukan suatu melakukan senyuman atau mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang lain. Nah, menurut Diana Gossen, seorang psikolog, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi itu ada 3. 1, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang keempat, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi teori motivasi itu ada 3. 1, untuk mendapatkan menghindari ketidaknyamanan. 2, untuk mendapat penghargaan. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, itu mengenai teori motivasi. Kemudian mengenai keyakinan kelas. Nah, selama ini kita sudah punya peraturan kan Bapak dan Ibu di kelas kita masing-masing. Atau kalau setelah peraturan nanti kita akan ada kesepakatan kelas ya. Kalau nggak salah, kalau saya mengikuti di sekolah penggerak dikenalnya dengan kesepakatan kelas. Ya mungkin sama lah. Cuma di sini di kemarin saya bertanya mengapa sih tentang kesepakatan kelas bukan peraturan saja. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, Bapak dan Ibu, nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi di atasnya peraturan. Kan misalnya peraturannya ketika kita sekarang misalnya pertemuan harus pakai masker gitu. Nah, nilai keyakinannya itu kan keselamatan.
Jadi ada di atas peraturan. Jadi mengapa harus keyakinan kelas? Karena itu ada di atasnya dari sebuah peraturan. Kalau peraturan kan bisa saja dilanggar atau gitu. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Tuh. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, keyakinan itu lebih memotivasi seorang dan dari dalam atau memotivasi secara intrinsik seseorang. Jadi motivasinya, kalau motivasinya sudah dari diri kita, tentunya akan lebih berpengaruh daripada kalau peraturan kan berarti motivasinya dari luar. Dia nanti takut dihukum, takut tidak dapat hadiah gitu misalnya. Tapi kalau dengan keyakinan kelas itu nanti motivasinya yang dimunculkan dari dalam gitu. Tuh pada itu. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, seluruh tindakan manusia pada dasarnya adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5 ya. Kebutuhan dasar itu yang pertama survival atau bertahan hidup, seperti makan, minum gitu. Untuk kebutuhan hidup. Kemudian ada kebutuhan love and belonging. Jadi kebutuhan dicintai dan kebutuhan kasih sayang atau diakui lah misalnya gitu ya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Artinya kita tidak ingin dipaksa kan kalau dalam hidup ini. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kemudian kebutuhan kekuasaan atau power. Nah, itu 5 hal itulah yang menjadi dasar dari kebutuhan manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena akan gagal memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya ada murid menciling-cingcat, ya, atau ada murid yang diam saja. Nah, sebenarnya di sana kita harus melihatnya bahwa kebutuhan dasar dia itu belum terpenuhi gitu. Kebutuhan dasarnya. Misalnya kalau Arino ciling-cingcat mah, misalnya dia butuhnya pembelajaran yang menyenangkan gitu. Nah, berarti kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan kesenangan. Atau kalau yang diam saja tidak mengikuti berdasarkan kemarin diskusi itu karena kebutuhan dia untuk kebebasan gitu. Nah, kemudian untuk posisi kontrol itu ada berapa? 1, penghukum. Kita itu biasanya sering kita lakukan menghukum gitu. Padahal ini kemarin sudah disiplin ibu itu tidak boleh ya. Seorang penghukum bisa menahan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang mau hukum senantiasa membawa sekolah melakukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya dia berbicaranya, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah gitu. Ya, jadi istilahnya menyakitkan kepada orang lain gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya ketika kita menyelesaikan masalah, biasanya kadang kita membuat, misalnya berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ya, jadi membuat merasa anak itu menjadi bersalah gitu. Nah, kemudian kalau yang posisi kontrol sebagai teman, nah ketika dia menyelesaikan masalah itu, dia seperti teman aja gitu. Misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Artinya kita menyelesaikan masalah dengan merasa dekat dengan teman. Kemudian sebagai pemantau atau monitor. Jadi sebagai pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Misalnya ada anak yang terlambat. Jadi peraturannya apa? Nah, kemudian untuk yang terakhir yang paling baik adalah di posisi manajer. Posisi manajer itu jadi posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bersama-sama dengan murid, tidak hanya sendirian gitu. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar mau menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini intinya di sini Bapak dan Ibu dalam hal penyelesaian masalah. Yang saya dapatkan ilmu tentang penyelesaian masalah ini
Mengapa saya ingin menyampaikan, dan secara pribadi kalaupun misalnya tidak ada tugas pun saya ingin menyampaikan hal ini kepada Bapak dan Ibu, bahwa ada cara-cara tertentu untuk penyelesaian masalah yang saya dapatkan dari unit penggerak ini. Selain kita menghukum tadi gitu ya. Nah, ini yang paling penting dalam hal ini adalah yang dinamakan restitusi kepada ibu. Untuk menyelesaikan masalah ini, selain tadi dengan menghukum, nah ini dengan cara restitusi. Bagaimana restitusi itu? Restitusi itu proses mencari kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Dan menurut melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk mengevaluasi secara internal gitu. Itu nyalahkan mereka murid, tapi murid diajak menyelesaikan masalah secara internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, ada disebutnya segitiga restitusi. Jadi caranya, pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu Bapak dan Ibu mengenai teorinya secara itu. Nah, jadi kita lihat dulu sebentar mengenai ini supaya kesana dulu. Ini teorinya kemarin sudah saya bagikan kepada Bapak dan Ibu tentang teorinya secara di grup kalau nggak salah ya, saya sudah membagikan. Nah, jadi yang dipelajari kemarin itu saya tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, yang akan kita praktikkan nanti adalah pembuatan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Karenanya mungkin nanti perubahan paradigma selama ini Bapak dan Ibu, mungkin saya bahas dulu sebentar. Selama ini mungkin ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, padahal kenyataannya tidak bisa kalau muridnya tidak mengizinkan gitu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu sebuah ilusi ya. Jadi artinya tidak berguna untuk kedepannya gitu. Ketika anak dikritik itu sebenarnya kadang hanya pada saat itu, tapi ketika nantinya kan jadi masalah lagi untuk kita gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan tentang kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita itu tentang stimulus respon dan teori kontrol. Kayaknya mungkin ini yang tentang disiplin positif ini ya, yang ini. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, tentang hal ini, tentang makna disiplin, teori motivasi, posisi kontrol. Mungkin penjelasan saya secara tidak itu ya. Nah, mungkin yang akan kita bahas, karena yang akan kita bahas adalah tentang nilai-nilai kebajikan, yang akan kita perdalam adalah nilai-nilai kebajikan universal ini. Nanti Bapak dan Ibu, nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti yang ditampilkan adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu misalnya ketika kita punya peraturan tentang datang harus tepat waktu, maka di sana nilai kebajikannya adalah disiplin positif, disiplin tepat waktu misalnya. Ketika kita ada peraturan untuk saling membantu itu, kemarin disampaikan oleh Ibu Mantri tentang budaya 10 budaya malu. Ini memang sudah sangat itu, tinggal diambil nilai kebajikannya. Nah, itulah menjadi
menjadi keyakinan kelas kita gitu. Saya tidak akan bahas satu persatu di sini karena tidak akan waktunya, mungkin saya